Suara Kreativitas. Kebahagiaan 76 tahun RRI dan 25 tahun Pro2 Merauke. Pro2 Afternoon Show, berbagi fakta, info unik, serta hiburan di siang hari. Pro2 Afternoon Show. Oke, selamat siang sahabat kreatif. Apa kabar nih? Senang banget kita ketemu lagi. Di Pro2 Afternoon Show. Namun hari ini ada yang berbeda ya, karena bersama dengan 11 September 2021 yang merupakan Hari Bakti atau Hari Radio ya. Hari RRI-nya, ulang tahun RRI yang ke-76, dan juga bersama dengan Pro2 Merauke yang ke-25 tepat di tanggal 11 September. Dan kalau dari pagi tadi udah siaran kita tuh warna-warni ya, baik Pro1 ataupun juga Pro2, baca beritanya duet gitu kan. Kemudian tadi program Mace Papua juga tadi ada yang berbeda. Mereka kita kasih challenge juga baca berita hostnya Mace Papua. Dan kali ini bersama saya Kakak Frankie di Pro2 Afternoon Show juga ada yang berbeda. Ada suara yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Apalagi kita juga lagi live di Facebook Noken Show. Kamu diam dulu, belum ngomong. Ini orang udah nggak sabaran ya, pengen ngomong ya. Bocor deh. Mentang-mentang yang punya kita undang ya. Selamat siang. Aduh, selamat siang Kakak Frankie and Sobat Kreatif ya. Ini kayaknya kalau ada mic ya, itu udah gatel nih mulut ini, udah pengen cuap-cuap. Maklum ya, darah broadcasternya itu sudah mengental. Udah mengental ya? Mengental dan sekarang mencair. Makanya ya makanya apa? Makanan yang bergizi. Iya. Oh, aku juga mau sampaikan dulu happy birthday for Pro2 RRI Merauke ya, luar biasanya. Aku bawa ini nih loh, brownies. Sabar, ini lagi live di mana? Di akun Facebooknya di Noken Enterprise dan juga di Noken China. Sabar. Okay. Saya bikin story ya, mumpun yang di rumah kalau lagi dengerin seperti apa suasananya, nonton aja ya di Facebook ya. Saya mau bikin story, kamu ini ya. Ya, kamu kenalin dulu kamu siapa? Tadi saya udah kenalin. Saya kira saya sudah terkenal belum ya? Dulu di Pro2 Anda terkenal. Dulu saya sebagai Midori ya. Saya tetap Winona yang dulu. Iya. Ini gimana sih caranya? Iya, dulu tuh pernah ada nyanyiin ya. Winona. Midori acara dulu ya. Oke, acara dulu ya. Brownies dan juga ngopi. Ya, karena kamu kan saya ngundang nih karena mantan beberapa program yang pernah ada di Pro2 di eranya dulu yang hits banget, yaitu Brownies Pro2 dan juga ngobrol pagi ya. Siapin ya Winona ya. Mau ngomong apa nih? Happy birthday gitu ya. Happy birthday. Sabar dulu. Kita bikinin biar yang di rumah penasaran bisa nonton di Facebook ya. Iya, di Facebook. Halo, lagi siaran duet sama seseorang yang mau kasih ucapan. Happy birthday Pro2 RRI. Makasih Kak Winona. Kita dikasih kue ya. Ada kue dari mana nih? Ini persembahan dari Mirajaya Bakery. Dan juga kita ada sagu. Dan juga ini ada yang lagi viral juga ya. Ini sagu sep Coco Johnny. Dan juga roti dan juga nih ya untuk pendengar ya, sahabat yang kreatif ya. Iya, yang nanti mau memberikan statement paling buruan memory handphone full akan dapat voucher makan dari Valentine Cafe. Thank you semuanya yang sudah support ya, dan juga dari TO SBM ya. Iya. Dan juga SBM. Kita juga didukung dari Papua Mandiri Foundation. Ya, ini lumayan full ini.
Oh gitu Aduh, Winona ya. kok datang bikin-bikin sapu memori full. Aduh, bisa rindu sekali Kakak Kamu itu. Frankie. Ini kan kita bakal bagi info-info unik juga ya. Tapi sebelum ke situ, makasih ya Kakak Susan Maci Papua dan Sandra Brigita Maci Papua masih ada. Jadi kantor lumayan rame nih dari pagi ya. Iya ya, Sampai namanya ulang tahun. Iya, sampai yang bawain sponsor kita nggak tahu tuh tamu atau sponsor ya. Untung dia nggak ngambek bapaknya. Oke. Iya. Tadi sampai di mana? Lupa tuh. Iya, tadi kan saya sudah lama nih baru Iya datang benar. lagi. Iya. Apalagi masuk di studio suaranya keluar ya. Kalau di Pro 1 kan masih aktif kan di radio kecil ya. Masih di program radio kecil yang didukung oleh Lembaga Pelindungan Anak Indonesia. Luar biasa. Seperti itu. Iya gimana nih udah datang lagi ke sini nyawa untuk ngumpulin Pro 2-nya nih. Oh, kayaknya selalu ada nyawa yang selalu jiwa muda. Jiwa muda. Sampai saya tuh suka dikira tuh masih jalan 25 tahun. Emak ini mah dari dulu juga. Oh, dari dulu bilangnya juga, gitu. Iya, emak-emak. Siapa tuh yang emak? Padahal kemarin kan Oh gitu. ada orang bilang saya tahu itu. Kenapa? Kak Winona umur berapa? Kak Winona apa? Ibu itu. Kak Winona dong, jangan jatuhkan pasangan. Iya. Itu Kak Winona tuh Ibu Winona Kak Winona itu ibu, kok ibu? Itu udah mau setengah abad. Banyak yang nggak percaya sampai disangkain saya tuh hoax. Oh, padahal memang benar itu. Iya hoax. itu. Kita kan tidak boleh memberikan kabar hoax. Iya, Pak. Saya molernya ke situ. Terus saya gitu. bilang gini, loh, RRI itu nggak pernah memberikan hoax, termasuk umur seseorang kita nggak boleh hoax. Oh iya. Emang umur kamu berapa sih? Kamu jangan hoax. tadi bilang nggak boleh hoax kan? Ayo, Iya. ayo. Frankie, kamu tahu ini saat-saat yang paling aku rindukan selama beberapa tahun. Kenapa? Iya, setelah di lockdown. Kenapa? Pertama kita nggak pernah sepanggung lagi Iya, ya bener. karena Aduh. job-job MC ya. Iya, banyak yang menguap ya. Semoga yang di PON ada ya. Terus Ya, apa lagi? semoga ya mudah-mudahan ada yang dengar ya doa kita ya. Karena tanpa kita berdua kayaknya Benar. kurang meriah ya. Kurang meriah. Apalagi manduk karnaval ya. Pernah kita MC yang nggak dibayar, pernah juga ada yang dibayar tapi nggak ada. Sebenarnya iya. Pernah nge-MC nggak dibayar, tapi pernah dibayar tapi nggak nge-MC. nggak MC. Itu yang kedua tuh yang enak gitu ya. Enak banget. Udah ditransfer. Tapi sebenarnya yang pertama tuh bukan berarti nge-MC nggak dibayar, tapi belum dibayar. Aku belum dibayar sampai sekarang ya. Yang merasa belum membayar kami tolong ya, mau kita viralkan. Iya. Jangan asal pakai saja baru terbayar tuh. Iya, pakai baru. Iya, itu postingnya. sudah. Aduh, kurang sudah, bertanggung jawab ya. Itu lagi. Terus kabarnya gimana? Sekarang kesibukannya apa, Tante? Begini, ponakan. Mas, suaranya kayak nenek-nenek ini radio kecil. Oh iya. Bukan. Salah alamat. Suka keluar. Salah alamat. Ini Pro 2. Bisa jadi bisa juga jadi nenek sihir juga bisa. Iya. Kalau itu memang alami. Latihan dari sekarang. Untuk 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kan? Iya, gitulah ya. Kalau seorang broadcaster ya, seorang broadcaster itu justru semakin tua, semakin bernilai. Oh gitu ya. Iya, sebenarnya dunia broadcaster itu ya, mau bilang good people lagi sobat kreatif ya. Kadang-kadang suka celepos good people. Iya. Iya, maksudnya dunia yang sangat unik ya karena misteri. Dulu zamannya radio zaman dulu ya masih sangat favorit sekali. Sandiwara radio itu sangat digandrungi, digemari. Orang itu penasaran siapa sih yang jadi Brahma Kumbara? Siapa sih yang jadi tokoh ini? Itu tahun berapa sih? Belum lahir loh Winona. Itu kata mama saya juga. Saya juga belum lahir. Tadi bilang kamu. Memang ya. Iya. Itu misteri banget ya. Sampai sekarang juga orang-orang misteri sama umur kamu loh. Aduh, syukurlah kamu tuh ya. bisa saya canangkan jadi wanita misteri. Oh, wanita paling misteri ya. Khusus umur. Kalau teman-teman seangkatan pasti sudah tahu. Terus. Iya, maksudnya dunia broadcaster itu menjadi seorang broadcaster itu sesuatu yang sangat-sangat menarik begitu ya. Karena ada di kekuatan audio ya, suara gitu. Tetapi kita juga harus punya banyak pengetahuan dan pengalaman yang kita bisa share kepada pendengar kita yang juga misterius kan? Betul. Iya, kadang kita tidak tahu siapa pendengar kita. Nah, kalau segmennya
Pro 2 ini kan memang segmen remaja ya. Kita tahu lah segmen usia remaja itu dari usia berapa sampai berapa. Tetapi kakak, nah yang paling menarik bahwa seorang penyiar itu dalam keadaan apapun kan dia harus tetap profesional. Betul. Mau habis putus dengan pacar kek, saya jadi ingat kan? 8 tahun lalu. Dipecundangi, di PHP-in, ditinggalkan ya kan? Lagi dikejar utang. Oh, kan dikejar utang. Terus. Aku udah gak ada utang kan ya? Oh iya. Ya, Ada utang ya, kok. ya. Utang budi aja ya. Ya utang budi. Terus. Kita kan harus tampil profesional, harus tampil tetap ceria, karena kita menjadi inspirasi, sumber inspirasi mungkin juga bagi orang yang saat ini sedang dalam posisi tidak nyaman, hatinya juga lagi mungkin galau. Nah, kita hadir memberikan warna tersendiri dalam kehidupan orang lain, dalam hal ini khalayak mendengar kita, iya kan? Benar. Mungkin ketika aku lagi patah hati begitu mendengar suaranya seorang kakak Frankie, Terus patah tulang. Kuenya. oh iya, tiup lilinnya dong. Buka masker nggak? Buka masker. Iya. Makanya saya dari tadi tidak pakai masker karena mau tiup ya. lilin. Iya. Abis itu kuenya kita pakai disinfektan. Kalau aja kamu ini nyemprotin yang berbahaya. Jangan. Dulu Virus pernah. cinta, Iya, tapi emang masker nih banyak. Saya waktu itu bawa acara ulang tahun pejabat-pejabat. Dia tiup lilinnya nggak mati-mati. Oh gitu, karena kamu pakai masker. Bukan, dianya pakai masker, bapak pejabat. Oh pantas. Terus jadi ngakak sendiri. Oke, Kita tiup lilin dulu ya, biar lilin. sah ya. Ya, sekali lagi kita live-nya lagi di Noken Show channel sama Pro 2 Merauke ya, kita lagi bagikan. Oke. Ada make wish. Iya, doanya. Semoga kamu naik jabatan apa gitu. Ya, sekarang emang nggak perlu jabatan. Oh gitu ya. Yang penting terkenal ya. Yang penting ini naik gaji. Oh gitu. Naik ya. golongan. Oh, naik golongan naik ya. golongan. Iya. Oke. Ini kelas nggak nih? Ikhlas dari Mirajaya. Oh iya. Bukan. Kamunya iya. Oh ikhlas kan nanti bawa pulang lagi. Oke, thank you. Tiup dong. Oh, sudah make wish. Doanya banyak banget nih kayaknya nih. Iya, jodoh juga ya. Ini untuk ulang tahun RRI. untuk Jadi ulang tahun doanya RRI. untuk kantor. Oh iya, baiklah. Itu bukan untuk pribadi ya. Oke. Pribadi 2 minggu lagi saya tunggu kue dari Mirajaya ya. Oke. Oke. 3, 2, 1. Tadi muncrat loh. Hipi, hore. Iya. Ini juga kalau mau coba ini untuk makan siang ini sagu sep. Ini rasa rusa. Oh, nanti pas break kita maem. Oke, kita bikin ngiler. Kita bikin ngiler ya. Iya, karena tugas kita juga membuat. Tapi kalau ngiler. makan-makan kamu tuh harus hati-hati loh, Win. Kenapa? Ada saya punya info. Ini Ya? unik banget. Kenapa tuh? Masalah makan. Kenapa? Yang dia telan tuh bukan kue. Apa? HP. HP. Kok bisa? Ini iya infonya loh. Atau kue berbentuk HP? Enggak, HP. HP. Jadi ada Kira beberapa PHP. kasus Iya. pria yang fakta tentang seorang pria yang telan ponsel Nokia 3310. Tapi ini nggak hoax kan? Enggak. Oh gitu. Coba deh kamu bacain, bagikan itu buat seluruh pendengar. Baik, karena kan Pro 2 Afternoon Show info unik ya. Cuma saya takut satu. Saat saya sudah selesai baca, kuenya kamu ngabisin. Padahal kamu bawa untuk saya. Oh gitu, iya. Gitu. Jadi gini loh, Winona dan sahabat. Jadi kejadian ini dilaporkan baru-baru ini oleh seorang pria yang dikabarkan menelan seluruh bagian ponsel Nokia 3110 miliknya. Emang masih ada handphone Nokia itu? Kok bisa? Terus keluarnya gimana ya? Saya nggak mikir keluarnya, masuknya itu gimana ceritanya? Tunggu pakai masker dulu biar protap. Oh protap ya. Kan penontonnya ini banyak kan, Noken. Oh iya. Berapa juta viewers? Amin. Nah, yang pertama kita kenali dulu fakta dari seorang pria ya, yang dimana dia ke rumah sakit dengan keluhan sakit perut yang amat sangat akibat menelan gawai atau handphone. Dan jadi setelah di ronsen barulah terlihat ada gadget legendaris di dalam perutnya. Oh begitu. Apa dia nggak sadar ya, dia tuh lagi telan itu handphone ya. Nah, tapi kita sedikit tahu beberapa fakta ya di balik aksi pria yang telah menelan ponsel Nokia 3310 ini. Yang pertama, pelaku itu berasal dari Kosovo. Kosovo itu dekat-dekat Rusia ya? Bukan, nggak tahu daerah mana nih Kosovo ya. Jadi pria ini ternyata dia dari Kosovo, usianya 33 tahun. Waduh, adik juga nih ya, adiknya Winona atau kakaknya Winona nih. Yang kedua,
dia harus menjalani operasi endoskopi selama 2 jam. Jadi menjalani operasi ini untuk mengeluarkan ponsel antik Nokia yang bahkan tidak mungkin rusak dan tak pernah kehabisan baterai tersebut. Jadi menurut dokter Skandar Teljaku, ponsel diekstraksi tanpa membelah perut dan dikeluarkan dalam 3 bagian terpisah dengan endoskopi, yaitu suatu instrumen dengan kamera tertanam yang digunakan untuk memeriksa bagian dalam tubuh. Prosedur tersebut ini berlangsung selama 2 jam dan tidak menimbulkan komplikasi. Gitu. Tunggu Kak, aku bayangin ya, itu kan kalau handphone Nokia itu kan baterainya kan awet. Iya. Berarti kalau ada yang telepon bunyi dong. Itu juga. Tadi imajinasi saya lari ke situ. Iya. Terus kalau perutnya bunyi gimana? Oh, iya. Getar-getar di dalam? Getar-getar tuh kan harusnya di hati, bukan di perut. Aduh. Iya kan Bergetar-getar. gitu ya. Yang ketiga, operasi dan penyebar foto adalah Dr. Skandar Teljaku. Jadi Skandar Teljaku ini dokter yang memimpin tim medis ya untuk melakukan operasi tersebut dan membagikan foto ponsel Nokia 3310 berwarna merah muda. Oh, warna merah muda pink ya. Mermut ya. Dan dikeluarkan dari perut termasuk endoskopi pria itu serta gambar-gambar ronsen dan operasi tersebut. Yang keempat, ponsel 4 hari di perut. Jadi menurut unggahan Facebook Dr. Teljaku, benda asing itu tersangkut di perut pria ini selama 4 hari sebelum diambil oleh tim medis. Dan yang terakhir, ponsel terbagi jadi 3 di dalam perut ini nih modelnya nih. Gitu ya. Ih, Duh, serem banget ya. ini kalau digade mahal nih. Iya, karena legend kan jadi itu ya. Cuma yang saya bingung, Kenapa? masih ada handphone ini. Pasti masih lah Kak. Iya, ya. Aku di rumah punya 10 tuh. Iya ya. Pemberian mantan. Mantan ya. Yang mana, yang laut, darat, udara? Cici yang kemarin lagi upload foto sama kemarin tuh sama yang darat ya. Iya, kita juga mau ucapin tanggal 10 betul. September Kemarin. itu Hari Angkatan Dirgahayu untuk TNI Angkatan Laut yang ke-76 juga Kak. Betul banget. Berarti sama tuanya kan ya dengan RRI kan 76. Betul. Dan sebelumnya juga di tanggal 9 September adalah Hari Olahraga. Benar sekali. Sejarah Makanya PON. untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, apalagi menjelang PON ke-20 ini. Nice. Good. Iya. Oke, itu satu info unik yang udah kita bagiin deh untuk kamu. Iya, oke, luar biasa ya Kak ya. Nah, kamu udah berapa lama sih? Good people. Iya, good people. Kemarin saya nongkrongan di sebuah kafe tuh. Terus kita tuh lagi niru-niru presenter tuh. Ternama. Pokoknya presenter gitu. Jadi nongkrong sama pemain, terus ada teman saya ternyata dia yang nih. Satu lagi Kak, pasti kan bisa tebak. Hello good people. Langsung saya kaget. Oh gitu ya. Berarti dia tuh sering nonton kamu sampai dia tahu. Hello good people. Itu Winona itu. Gitu. Jadi kamu tuh good people di menjadi ikonnya gaya bahasa seorang Winona. Good people. Yes. Terus saya bilang masih mending dulu tuh jangan good people. Bibir Win juga dulu ada. Yang mengundang orang untuk itu senyum atau apa gitu ya. Iya. Bibir Win itu kan. Betul. Jadi kalau si Natsuanya mata, dia mah bibir Winona. ada mata Najwa. Ada bibir Win ya. Tinggal telinga yang belum ya. Oh iya. Telinga tajam. Kita bikin program yuk. Tajam telinga. Ibu kan jamnya udah banyak loh. Mau ketemu ibu aja, saya mau ngundang Ibu Winona aja, CEO-nya Enterprise, Noken Enterprise, harus pakai surat lewat asistennya ibu lagi. Saya bilang ketemu perempuan ini susahnya minta ampun loh. Kemarin dia nyari-nyari saya, sekarang saya harus menyurat. Kok jadi ribet itu sih untuk bisa ketemu sama direkturnya Noken Enterprise? Ini saya takut biasa di balik angkatan biasa ada turunan. Enggak. Saya harus wanti-wanti good people. Kenapa? Kamu takut undangan-undangan yang tidak jelas gitu ya? Iya. Kalau saya mau bawa undangan nikah saya gimana? Saya yang MC kan? Enggak lah, yang lebih muda lah, maksudnya yang lebih tua. Tunggu dulu. Yang tua itu yang lebih senior. Justru yang saya tahu seluk-beluknya, suka dukanya. Dunia pernikahan, bisa memberi nasihat. Pada saat lagi MC langsung kasih nasihat gitu ya. Kadang curhat.
Iya, tapi kok kita udah lama ya nggak sepanggung bareng. Iya ya. Ingat kita pernah. Tidak, masalah kalau sepanggung bareng itu saya harus pikir 2 kali. Yang pertama, kita nggak bisa banting harga mahal kan karena pandemi nih. Yang punya hajatan juga pas-pasan kan. Jadi kalau kita MC-nya berdua, bayangin loh bagi 2. Kan nggak mungkin kan. Kakak, gitu. dari dulu kan kita prinsip. Apa sih? Udah saya lupa. Di sini senang, di sana bawaan radio kecil. Oh iya ya. Iya. Maksudnya di sini senang, di sana senang, Kakak. Oh iya. Yang penting eksis ya. Terus bikin story gitu, kasih tahu, "Halo good people." Good people, saya tuh punya pengalaman banyak dengan laki-laki ini. Karena ulang tahun sebuah radio swasta. Lampu Pas mati. lampu terus kita dibedakin. Aduh, saat lampu itu kita katanya sponsor ya dari salah satu produk ya. Kita dengan bangganya kita di make up ya, dalam keadaan mati lampu. Iya, radio swasta saat itu ya, kan cuma satu yang eksis deh. Ya, itu adalah tempat di mana awal kita bertemu, ya kan? Ya, tapi nggak apa-apa lah good people. Oke, kita jeda lagu boleh? Lagunya yang melo-melo gitu, karena sudah banyak nih yang inbox yang kangen dengan suaraku cucu. Maksudnya dengan biasalah. Iya, maksudnya lagu apa? Jangan sampai lagu tuir lagi, tua-tua, jangan lah. Kakak bisa kekasih bayangan gak sih? Atau cinta dalam hatinya Jemima. Oh gitu. Kasih bayangan aja kan, saya suka kasih bayangan. Oh iya, kamu kan kayak Cakra kan. Aku kayak Jemima. Berarti kita jodoh dong. Iya, ya good people ya yang mau siang kekasih, hari ini. Kekasih bayaran atau kekasih bayangan? Apa? Ada kekasih bayaran? Ada. Oh, bisa. Bisa. Oh, bisa. Jadi tinggal pilih mau kekasih bayangan, bayaran. Gitu. Kalau udah dibayar terus jadi bayangan. Iya, boleh sih. Kasih bayangan ya untuk kita nostalgia sejenak ya Kak ya. Oke, kita kembali lagi tetap di Pro 2 Afternoon Show, masih ada obrolan unik, menarik dan info lainnya. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta ini
sendiri. Cinta sendiri. Suaramu selalu menggema, suaramu selalu menghiasi langit Nusantara, langit Papua, langit kawasan selatan Papua, dan lebih khusus suaramu selalu menggema di langit wilayah Merauke tercinta. Menyambungkan antar wilayah, membuka isolasi wilayah, membangun dunia pendidikan, sosial dan budaya, segala aspek kehidupan, disitulah suaramu selalu ada. Dirgahayu RRI ke-76 tahun, terus menjadi alat pemersatu bangsa, alat pembangunan, alat untuk membuat bangkit semangat setiap jiwa manusia yang mendengar tentang berita dan informasi, juga hiburan, untuk kemajuan, untuk keadilan, dan untuk kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Sekali lagi, saya Felix Kursepuni Esos, pimpinan Koran Harian Pagi Arafura News, mengucapkan selamat ulang tahun 76 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali bersuara, akan terus bersuara. Pro2 Afternoon Show, berbagi fakta, info unik, serta hiburan di siang hari. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan ini, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Pro2 Afternoon Show.
Oke, masih di Pro 2 Afternoon Show ya, edisi spesial nih. Kita kedatangan penyiar tamu ya, atau mantan Brownies Pro 2 dan juga mantan program Ngobrol Pagi Pro 2, yaitu ada Winona. Oke, kirain Tapi- mau bilang Winona. Iya, tapi kan dulu kamu pakai nama Widuri kan? Iya, Widuri. Kenapa suka yang berduri-duri atau tolong diklarification? Kadang hidup ya. Penuh duri. Hah? Kamu kan lagi jadi adikku. Yuk kakakku. Mendorong. Kakakku, kamu tuh dari mana Mendorong aja? Aku dari tadi nyari-nyari kamu ke dalam kamar. Toto kamu tiba-tiba nongol dari jalan raya. Kamu tuh dari mana kakak? Adikku Ndoro Frankie. Kakak itu tadi lagi berdiri di depan jalan ini lagi nungguin si Bejo belum datang-datang. Lah ngapain nunggu Bejo di jalan? Bejo kan yang nyari kakak biar Bejo yang ke rumah. Kakak kan perempuan, Lihat, wanita, ya ampun. single. Ntar kalau kesambet sama yang lain gimana? Apalagi berdiri di bawah pohon. Iya, dikira apa loreng gitu. Iya kan? Takutnya ada yang keluar dari pohon-pohon dari atas gimana kakak? Penyamaran dong. Itu yang kakak tunggu. Emang mau kemana sama Bejo? Bukan, Bejo itu kan pembantu kita. Oh? Dulu kan yang Sampai suka sekarang- babat-babat Sampai rumput. sekarang masih jadi pembantu Ya ampun, tahu nggak ternyata nasib membuatnya berubah. dan lebih sukses kayaknya ya. Jangan-jangan Iya. rumahnya pekarangannya udah lebih bagus dari pekarangan kita ini ya Iya kakakku. benar, dia itu sudah berdiri sendiri sekarang. Apanya yang berdiri sendiri? Ya ampun, kita terlihat di kamera. Si Apanya? Bejo itu udah sukses sekarang ya setelah dia pulang sekolah ya. Iya. Emang dia suksesnya apa sih? Oh, dia sekarang pengusaha batik. Udah punya 1 miliar belum? Oh, jangan tanya 3M. Oh 3M. Memer. Emang kenapa? Dia Iya. apa tuh sekarang? Dia tuh apa tuh? Bilang dia sponsor kita lah kalau udah jadi bos. Gini, si Bejo itu kan dulu Pembantu. Iya, mengundurkan diri sebagai asisten rumah tangga kita kan. Iya kakakku. Karena rumah kita terlalu besar ya, penuh dengan pohon-pohon. Pohon-pohon. Pohon lain. Iya. Kamu mau ditangin sama pohon-pohon? Jangan. Kasian dong. Kenapa? Maksudnya kenapa? Dia semenjak keluar dari rumah Iya kita. kan waktu itu dia izinkan, dia bilang Doro Widurin, Doro Frankie, Bejo itu mau sekolah. Nah dia itu kan ambil sekolah di mana? Di mana? S2 UGM. Oh, S2 UGM. Iya, S2-nya aja di UGM. Kasihan dong. Kenapa? Ketemu gajah. Oh iya ya, Gajah Mada ya. Kalau sekolah mah gajah-gajah. Pawang dong. Sadis. Terus emang dia Iya. ambil jurusan apa di UGM sana? Pokoknya jurusan yang unik ya, tapi sekarang Apa? lagi jadi Yang apa? unik. 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 Ada teman saya namanya Unik, dia wartawan RRI. Oh, Uni itu. itu, Iya. Kameramenku juga istrinya Uni juga. Oh, oke. Yunitar. Oh, unik ya. Iya. Oke. Unik. Baik. Unik. Iya. Nah, ya, terus. Iya. Nah, sekarang tuh dia mengembangkan bakat dan talentanya dia. Oh ya? Jadi pengusaha batik. Oh. Iya. Ini beneran jadi pengusaha batik. Cius, iya. Oh. Jadi dia itu luar biasa sekali nih, Bejo nih. Pasti dia udah tambah laku ya. Oh iya, jelas. Jadi Bejo ini kerja di sebuah foundation ya. Oh. Iya. Saya sebutkan ya karena dia juga sponsor ya. Oh, iya. Papua Mandiri Foundation. Oh. Itu melatih anak-anak Papua. Nah, salah satu keluarannya mendesain batik. Mendesain batik. Yang idenya itu Ndoro Frankie tahu nggak? Idenya itu kayak dari daun angin, lintah, rumah semut. Jadi tidak seperti batik umumnya gitu. Iya ya. Iya, dan itu perlu dipromosikan. Tadi aku mau bawa sampel kainnya, cuma ternyata ada 3 gelondongan, gak mungkin aku pikul ya ke sini ya. Iya ya. Iya, nanti Jangan. dapat deh. Nanti kamu dapat juga. Lo mobil operasional kamu yang itu nggak pakai aja atau dipinjemin ke ini? Mobil operasional. Heeh. Oh iya, saya lupa. Atau kamu pinjam untuk para atlet ya? Iya benar, atlet yang wushu. Yang udah nyampe ya. Kita kasih ucapan selamat datang dulu ya buat atlet wushu yang udah nyampe duluan. Oh, atlet wushu ya udah datang duluan ya. Kan mereka pertandingannya juga duluan nanti. Kalau kamu atlet apa? Saya atlet Lari jauh sekali. Enggak sih, atlet pernafasan. Oh, Karena pernafasan. kalau kita ngomong tuh kan nafasnya panjang kan. Oh gitu ya. Benar enggak? Oh Emang ya, ada? kamu nggak tanya aku Ya, atlet kamu apa? atlet apa? Atlet lari.
Dari dari kenyataan. masih aja pakai kebiasaan itu kakakku. Ya, Yang penting iya, kamu tuh adikku. lari dari kenyataan, tapi jangan juga dong. Artinya patah hati. Tapi ingat, menikah juga itu penting. Iya, gimana ya rasanya menikah ya adikku ya? Ya, Kakak takut menikah. sebenarnya kalau menikah sih itu biasa aja sih rasanya. Kata orang kan, Kakak Frankie kamu tuh nikah dong. Nikah tuh ternyata enak loh. Oh, iya. Itu biasa, tapi 99% enak sekali. benar. Cuma masalahnya kalau nikah sama pohon itu gimana rasanya? Emang bisa nikah sama pohon? Itu kan Bisa. tumbuhan. Ya nggak tahu. Ini ada loh di London. Di London. Nikah Ah, 70 perempuan. Jangan-jangan kamu yang ke urutan 69 nih. ada Ah. nama gue nggak sih? Nah, makanya mau saya cek-cek dulu nih. 70 perempuan ini nekat menikahi pohon agar tidak ditebang. Maksudnya agar pohonnya tidak ditebang. Dia dong nikah tuh pohon. Oh, gimana caranya? Coba informasinya. Jadi ini ada 70 perempuan. Kamu jangan-jangan mau 71 cuma nggak jadi ya. Oh, kan baru dapat kemarin baru mau dilamar. Iya, jadi menikahi lusinan pohon dalam sebuah upacara yang tujuannya itu untuk menyorot pembangunan Bristol yang menyebabkan pohon-pohon ditebang. Jadi penyelenggara mengatakan mereka tuh khawatir tentang ancaman yang ditimbulkan proposal untuk membangun 166 apartemen di tanah Bristol. Gitu. Jadi pembuat acaranya tuh yaitu Siobhan Currens, iya, dia mengatakan bahwa ia berharap upacara pernikahan itu menunjukkan bahwa pohon adalah teman hidup kita manusia. Nah, jadi ada Dewan Kota Bristol nih, kayaknya mungkin DPRD setempat ya bosnya ya, mengatakan karena aplikasi perencanaan sedang dipertimbangkan maka tidak dapat berkomentar. Para pengantin yang turut mengambil bagian juga menggunakan gaun pengantin dari budaya yang berbeda-beda dan secara simbolis ya udah mereka menikahi 74 pohon dalam sebuah acara. Terus juru kampanyenya pengantin yaitu Susan Smith, bukan Susan Hesketh. Mikirin Susan Smith tadi baru nyiar bareng sih. Nah, dari Bristol mengatakan menikah dengan pohon adalah hak istimewa mutlak. Dan ini bukan isyarat sentimental, ini sangat signifikan dengan simbolis. Jadi pohon adalah contoh sempurna dari cinta tanpa syarat yang cocok dengan seluruh gagasan pernikahan. Dan pernikahan adalah untuk hidup, bernafas adalah untuk hidup. Bernafas adalah untuk hidup. Itu karena mau ini bangun 166 rumah di atas lahan itu. Tapi pohonnya itu apa? Laki-laki atau perempuan? Kan perempuan, pasti nikahnya sama laki-laki. Ya berarti kan harus diketahui jenis kelamin pohonnya. Mungkin udah diperiksa. Kamu pernah dengarkan ya ada kalau pohon pepaya jantan betina, kan pernah dengar ya? Enggak pernah. Serius nggak pernah. Emang kenapa kakakku? Itu kenapa tuh pohon? Kadang-kadang kan emak-emak ya kalau pohon jantan itu yang mengeluarkan bunga, betina itu yang bisa mengeluarkan buah gitu loh. Biasalah orang-orang tua kan suka gitu. Oh ini pohonnya pohon jantan nih, makanya cuma bisa berbunga doang gitu. Oh begitu ya. Saya baru tahu kakakku. Tapi nggak tahu ya para ahli pernah meneliti atau tidak. Masalahnya itu KTP-nya ada nggak tuh pohonnya itu? Nah kalau begitu sih berurusannya di Disduk Capil. Takut bukan Dinas Pertanian tapi bagian bidang gender gitu. Kali aja ada, kita bikin kan nanti. Kalau kamu jadi wali kota, kalau kita udah jadi provinsi, atau kamu rencana jadi wakil wali kota. Aku gadang-gadang dari sekarang. Kamu gadang-gadang dari sekarang ya. Jadi ya siapa tahu ada yang mau melamar ya. Iya, biar kita maju bareng. Kamu wali kotanya, aku wakilnya gitu. Atau aku wali kotanya, kamu wakil wali kotanya. Aku mana aja, yang penting ada kotanya. Oh gitu yang ya. penting bos di kota itu. Ngomong-ngomong kota-kota gitu kan dulu kita punya penyiar senior Semi Tuana Kota sama Mbak Ana Teguh itu bawain acara Pilpen, pilihan pendengar. Mbak Ana Teguh itu sekarang ternyata anaknya temenku loh, barista di Base Camp Cafe. Oh gitu, salam ya buat mamanya. Boleh deh, aduh nggak kepikiran ya untuk iya kita di sini kan juga ada Risa Kota juga ya, Pak John Risa Kota. Udah pensiun. Semi Tuana Kota. Ibu Tania Rungkat udah pensiun, udah banyak yang pensiun. Gitu, tinggal kita aja gitu. Berarti kamu bisa legend juga ya. Maksudnya kamu lari ke kota gitu ya tadi.
dia. Untung Pela Gandong ya, jadi aman ya. Nggak Pela Gandong sama Pela mereka Gandong bahaya. jadi ingat Ikemal juga. Iya kan. Sekarang Ikemalnya kan Pak Ketua DPRD-nya Merauke. Oh iya, tadi kan baru ada juga pelantikan ini khusus untuk pemuda-pemuda K. Oh, keluar di Iya. Noken Enterprise juga ya? Iya. Atau di Kabar Noken Iya, ya? Fatnim apa gitu tadi perkumpulan jadi khusus untuk orang-orang K, anak-anak mudanya. Ampun kakakku, setelah bertahun-tahun kita tidak bersama ya. Mm-mm. Kamu makin sukses ya. Ya ampun, tapi ingat nikah itu penting. Iya, adikku. Ingat cita-citamu kakakku yang aku selalu Iya, ingat. papa dan mama kita kan nikahilah yang kaya raya. Karena harus lebih kaya daripada orang tua kita. Iya, adikku. Banyak juga yang sudah tanya-tanya tentang kamu, adikku. Oh, ya? Iya. Kak Widuri, adik Ndoro Frankie itu gimana? Sudah ada yang punya belum? Masalahnya aku masih tunggu Agnes mau nikah. Oh, Agnes Monica. Iya, ketawa aja. Mau tunggu Agnes mau nikah gitu. Oh gitu. Kalau aku sih nunggu Adipati Dolken. Masalahnya Agnes dia mau nikah melulu tapi belum nikah-nikah. Oh gitu. Coba Cuma Agnes mau nikah, ya. Sunika. Oh. Aku mundur. Tunggu dulu. Agnes Sunika itu berarti dari Salor apa Jagabop? Karena di Jagabop itu banyak Sunika. Sudirman. Oh, Sudirman. Iya. Sukoco. Sumina, Sukoco. Agnes Sunika, ya itu banyak Jagabop itu. Oh gitu ya. Di Curix juga banyak. Di Korek kayak kakakku Iya. ya. Kalau aku Adipati Dolken. Kamu ingat lagu ini nggak? Dengan Opi Ngobrol Pagi. Oh my god. Saatnya pintu rumah ngopi dibuka. Aduh, kayak suara-suara misteri begitu ya. Kayak rumah hantu. Padahal sebelumnya pagi dulu ya. Opi Ngobrol Pagi. Kakak, bisakah kita kembali ke masa-masa dulu? Yang muda dulu kayaknya. Enggak. Kebetulan kemarin juga di acara Kuman Show juga sedikit flashback acara-acara dulu. Jadi kita putar jingle-jingle dulu. Oh, iya. Oh, Karena memang kan di usia 25 tahun Pro 2 kan banyak sekali program yang bertahan dan juga program yang sudah nggak kepakai lagi ya karena ada sesuatu ada namanya ada perubahan manajemen juga benar, seperti gitu kakakku. Berarti dulu ingat kan ada teman kita juga yang jadi Om Cornelis itu kakak Elia. Lu sekarang sudah di Amrik. Iya, sudah di Amrik itu mungkin sudah mau wisuda ya dan juga ambil S2. Itu gara-gara dia itu jadi salah satu host di ngobrol pagi. Oh, iya. Makanya dia lolos LPDP. Program LPDP ke Amerika. Salah satunya kayaknya itu. memang program Cornelis. Ngopi Pro 2 tuh banyak Membawa orang sukses. Membawa orang sukses setelah jadi narasumber kayak Eli. Iya. Terus Billy Mambrasar. Dapat salam dari Kak Billy Mambrasar kemarin. Oh, iya, terima kasih. Terus sama Tante Son. Oh iya, terima kasih. Jadi asistennya Billy Mambrasar, pas staf khusus presiden di istana. Iya, Bejo kan juga sukses ya. Sekarang jadi direktur Papua Mandiri Foundation. Terus kitanya kapan sukses kakakku? Kita hidup mah ya dinikmati kayak begini loh, bisa Iya, menghibur iya. banyak orang. Iya, Iya. ya. Cukup kau jadi laki-laki penghibur, aku jadi wanita penghibur. Ya nggak gitu juga kakakku. Terus kalau kita Oh, sedih, kita iya. susah, Siapa siapa yang mau menghibur, siapa mau help? siapa mau help kata Ona Hetarua. Oh iya. Siapa mau help? Bener nggak kakakku? Oke Iya. lah kalau begitu. Kira-kira- Tapi kalau mau menghibur sih bisa kakakku, kita nanti jalan-jalan ke SBM. Oh, di sana ada apa? Karena kebetulan juga SBM sempat dukung acara kita, acara internalnya RRI kemarin, lomba-lomba banyak, lomba makan gitu papeda. ya? Kok aku nggak tahu ya. Kamu giliran makan mau deh. Jadi Iya. didukung tuh sama SBM, ada Borobudur Department Store, bajunya keren-keren, terus juga ada toko Sentro. Oh iya, benar-benar. Ada juga Mr. DIY di SBM sama Roti O gitu. Iya. Sebentar kalau pada saat break aku mau makan roti O dulu. Tapi ingat yang di SBM. Oh, iya, Manajernya cantik loh. Oh gitu. Dede. Iya. Oh iya. Dede tahu. ya. Dede ya. Tapi saya juga udah lama loh nggak makan di Valentine. Oh iya, aku kan bisa mengajak kamu makan di Valentine. Oh, iya? Iya. Tapi bukan di hari Valentine kan? Bukan di hari Valentine kan? Oh. Soalnya aku kalau tenang. dengerin Valentine aku pernah trauma.
Kakak Kenapa? disuruh datang jadi tamu, atau dipaksa jadi MC di sebuah hotel. Oh, gitu. Sama kamu ya, pelanggaran ya. Iya, tapi tunggu dulu. Aku nih mau bagi voucher ini dari Cafe Valentine untuk pendengar atau juga yang menyaksikan lewat saluran Facebook ya di Noken Enterprise atau di Noken Channel yang memberikan pendapat paling oke. Ois. Jadi kita kasih voucher makan. Iya, kita ikhlas nggak sih orang udah mau akhir acara baru mau kasih tunjuk gabung. Iya kan dari tadi udah dibilangin. Caranya yaitu Caranya memberikan komentar di kolom kita ya. Iya di kolom kita ya di Facebook. Kolom Facebook atau di nomor kita aja, WA juga bisa. Nanti kita iya. pilih ya, 0811 0812 4763 8968. Sekali lagi 0811 082, itu kan nggak fokus ya sama kamu Winona. 0812 4763 8968. WA atau SMS aja, beri komentar seputaran apa? Seputar tentang program kita siang hari ini. Iya, edisi spesial ya. Sekarang apa sih yang rekomen di itu? Valentine? Oh, aku tuh masih ini ya rekomendasi untuk ini apa menu untuk yang aku suka tuh banyak sekali soalnya ya. Oh, iya, kenapa? Nasi goreng Padang. Terus itu spanduk yang dulu tuh Iya ya. Good people, kita pernah punya spanduk ya, saya sama kakak Frankie ya. Kita kan ikonnya Valentine. Spanduk kita mukanya keren, udah fotonya capek. Bikin spanduk taruh digantung di depan. Sudah digantung di depan ada yang robek. Mending robek, hilang kan? Udah robek hilang. Iya, aku juga pernah taruh baliho Takutnya ya. dipakai alas-alas tidur tuh. Bayangin muka kita udah pakai alas-alas tidur. Pernah kan ya aku juga pasang baliho ya waktu itu ya dalam rangka pencalonan gitu ya. Calon makanya. Calon gitu. Ya. Calonnya tuh jauh banget. Calonnya. Bukan dirobek juga, hilang sama tiang-tiang. Makanya bayar pajak itu benar kan? Kan ada pajak. Jangan nggak bayar pajak. Yang mana dulu? Ampun. Hilang Frankie. Hilang Aku sama cari kembali tuh udah nggak ada. Tiangnya. Bukan dirobek, bukan hilang sama tiang-tiangnya. Hai kamu yang merasa Mencabut. Oh gitu ya kakakku ya. Oh ya, aku recommended untuk tom yamnya, nasi gorengnya. Ya, kemudian juga yang ala-ala Koreanya itu. Pokoknya dijamin di Valentine. Oke punya. Oke, yang mau langsung coba ini kan kebetulan gift-nya berapa? 100 juta ya? Iya, ada 2 voucher yang kita siapkan ya. 100.000 ya. Oke. Jadi nanti bisa datang. Bisa jawab dulu ya kalau bisa. Oh iya, yang memberikan komentar komentarnya paling oke. apa aja deh, free ya. Iya. Kayak gitu. Tentang siaran kita berdua hari Benar. ini ya. Apalagi kan berapa tahun ya kamu baru masuk ke dalam studio kita yang indah ini. Kan terakhir program Brownies dan ngopi itu kan pada saat lockdown ya, 2019 ya. Benar. Belum lama Seperti amat ya. itu ya, benar. Ya tau gitu kenapa nggak tahun depan aja saya undang ya. Terlalu cepat nih. Oh, terlalu cepat. Terlalu cepat. Dibungkus. Bawa pulang. Enak aja udah dipilihin juga kue Miro Joyo nih. Nggak keras banget ya. Yaudah kita jeda dulu ya. Oke, jangan kemana-mana Karena ya. mau good minum people ya. teh Sama brownies. Kira-kira lagu apa yang paling cocok Kamu ya? mau lagu apa? Ada seseorang yang masih mencintaiku hingga saat ini. Siapa? Angkatan mana? Bisa ini lagu-lagunya standarnya apa nih? Harus yang lawas-lawas boleh? Enggak. Andaikan kau datang kembali. Yang versi yang cover, versi ini recycle dong. Jawaban apa yang Itu ini ya lagu dulu ya. Iya. Waktu sama anak-anaknya papa Lagunya ya. lagunya Tante Ruth. Papahnya anak-anak Ini, yang mana ya? Kamu minta Tante Ruth. Ya, ini aku kasih Om ganteng nih, kakak ganteng. Siapa tuh? Ini kakak Noah. Oh, Kakak Noah. Kamu saingan sama Luna Maya nanti lama-lama. BCL. Oh iya ya, sekarang mah BCL ya. Udah bukan Luna Maya ya. Iya, emang. Padahal ada satu wanita yang terselubung. Siapakah dia? Widuri. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang
75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani, membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI. Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI. Bangga buatan Indonesia, tapi saya ingin mengingatkan juga harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok. Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saya Wilhelmina Weliking bersama tim redaksi dari Noken Post mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-76. Tangguh, tumbuh, sehat, dan kuat. Suarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Pro2 Afternoon Show, berbagi fakta, info unik, serta hiburan di siang hari. Pro2 Afternoon Show. Ya, selamat sore Sobat Kreatif, bertemu kembali dengan saya Winona dalam program Brownies Obrolan Manis. Dan saat ini saya berada di lobi Swiss Bell Hotel Kopi dan teman saya. Oh, kenapa sebut? Oh, aduh bawaan. Bukan browniesnya. Obrolan manis. Bukan yang salah sebutnya, bukan yang itu, Oh, yang itu. Iya, kakak yang ada di studio. Iya, sore hari ini kita ada di tapi pasti Obrolan Manis. Tapi pasti kita mengapresiasi ya beberapa relasi mitra yang ya pernah dukung ya. Benar sekali. Ada yang sampai bertahan sampai sekarang kayak Valentine masih bertahan. Swiss Bell mungkin saat itu aja, tetapi saat itu ya tanpa mereka juga mungkin Brownies tidak akan menjadi program yang unggul ya. Benar sekali ya, kayak kita punya banyak pengalaman di acara Obrolan Manis. Brownies itu yang levelnya itu dia serius ya, karena program talk show kita ya. Ya, berat.
kadang kita ada berdua di studio. Kadang-kadang saya harus cuci otak kalau topiknya udah susah. Ini Winona dia bikin kita kerjaan saja. Kadang ketika saya ada di lobi hotel, dan lebih sering kita ada kontak batin ya. Ketika saya lagi membawa satu topik terus kakak kan di studio, jauhan kita kan tidak saling melihat. Tetapi kadang ketika saya berpikir lagu ini kakak udah putarkan sesuai dengan tema kita saat itu. Biasanya gitu ya. Ya nggak apa-apa itu. Kita pingpong jarak jauh. Benar. Itu tidak mudah ya. Suka dukanya ada karena juga. nyiar itu pakai feel. Benar. Tidak hanya ngomong, tidak hanya orang bilang cuma bicara-bicara saja. Tapi ngomong itu gimana bicara itu indah, bicara itu ada isi, bicara itu ada ya indah, kecantikan. Artinya kan kalau kita tadi pingpongnya juga enak, itu kan kita menciptakan sebuah keindahan komunikasi kan. Benar sekali. Kamu itu tadi ya. Kebiasaan ya kamu ya nyiarnya lihat ke kamera terus, padahal saya lo di sini bukan di kamera. Ini karena lagi live di. Kan kita harus ada eye contact juga. Multi fokus gitu ya. Kan kita dulu pernah di televisi swasta. Oke. Gini Kak, karena yang orang dengar itu kan audio ya. Yes. Audio kita tuh harus memang benar-benar dengan artikulasi yang jelas, maksud topik pembahasan itu memang harus sesuai. Apalagi dengan berkembangnya dunia broadcasting ya. Kayak seperti itu yang harus dipahami terkait dengan dasar-dasar komunikasi, etika komunikasi. Itu semuanya harus. Ibu lagi mau ngajar ya Bu ya, lagi ngajar. Iya, kadang-kadang bawaan dosen. Dosen broadcasting. Masih jadi dosen. Oh, masih. Mahasiswa yang pucuk-pucuk jangan lupa dong. Oh, kan waktu itu praktek lagi di sini kan ya. Iya, yang lagi. Good people, saya mengapresiasi Radio Republik Indonesia ya, karena kita juga sampai saat ini menjadi media belajar untuk mahasiswa dan radio umus ya untuk semester 6 biasanya mereka ada salah satu program yaitu mata kuliah broadcasting. Dan sampai hari ini saya juga masih dipercaya sebagai dosen pengampu untuk itu karena sesuai dengan jargon perguruan tinggi ya, Merdeka Belajar. Betul. Artinya patut disyukuri bahwa RRI menjadi salah satu media pembelajaran untuk dunia, untuk mata kuliah broadcasting. Mungkin satu-satunya ya media satu-satunya karena ya masih maksudnya dulu cuma kan media elektronik. Karena masih ada cuma RRI saat ini ya. Iya, karena belajar tentang dunia broadcasting itu harus memahami dasar-dasar komunikasinya dulu gitu. Itu belajar tentang teori komunikasinya dulu itu seperti apa gitu. Ketika saya bertindak sebagai komunikator dan orang yang saya ajak bicara adalah komunikan ya. Kita bicara langsung atau tidak langsung menggunakan media atau tidak. Komunikasi massal dan sebagainya. Iya, benar sekali. Ketika seorang broadcaster memahami tentang dasar-dasar komunikasi, teori komunikasi dan sebagainya, kita akan tahu berhadapan dengan siapa. Nah, dan audiens itu juga kita. Dan itu juga kayak kita punya radio ya, dituntut harus bisa sekalipun tidak belajar komunikasi saat kuliah dulu atau saat sekolah dulu ya, Kak Wino sih Win. Ini panggilnya kakak ya. Enggak, kan lagi nyiar Winona gitu ya. Ini yang menarik di sini ya dunia broadcasting ya. Itu tadi kayak kita. Saya dan kakak sudah punya umur yang jauh. Oh iya, kira umur yang jauh. Enggak, kita dua beda tipis tuh. Iya benar. Uangnya di radio. Terkenalnya beda tipis ya kayaknya. Iya, masing-masing mewakili angkatan. Angkatan emak-emak ya, gue ngaku lah angkatan emak-emak. Tapi gue jadi sumber inspirasi juga loh buat emak-emak. Iya. Cuma kamu kelemahan satu, Win. Apa? Bikin TikTok dong. Iya, karena takut banyak penggemar, viewernya. Iya. Suka nggak enak body di situ. Cek baik besok sudah TikTok. Tiba-tiba bilang, Adit bikin TikTok. Mau bagaimana leh? TikTok apa? TikToknya apa tuh? Noken Enterprise langsung TikTok. Oh iya. Gitu. Iya. Dengan kita memandu program talk show ya, kayak saya dan Frankie, saya di outdoor, Frankie ada indoor. Itu kan untuk menyatukan persepsi itu kan tidak semudah itu ya. Kadang kita dua nih sering bertemu hanya untuk tema apa, narasumber siapa. Mending bertemu telepon doang. Kan nanti temanya ini bukan Hamin, berapa detik, jam setengah. Ini udah mau on air nih, jam 4 udah mau on air. Jam 3:45. Setengah 4 ya, 3:45. 4 kurang 15. Topiknya apa? Temanya apa? Kadang
mungkin pendengar tidak tahu betapa dakdikduknya saya pernah kan Kak, yang nanti saya udah kasih tau Kak, nanti ini narasumbernya dari angkatan ya waktu itu ya, salah satu dari angkatan. Dari TNI lah. TNI sudah deal apa semua, aku udah setting tempat di hotel apa semua sudah siap nih. Mau on air 15 menit sebelum on air ya. Bukan 15 menit lagi sebelum on air. Saat itu sebelum on air. 15 menit sebelum on air Bu, batal. Maaf kami tidak jadi karena ada panggilan mendadak komandan. Kakak kan tahu ya bisa kadang pada saat itu saya sering tidak kasih tahu kakak kalau keadaan di lapangan seperti ini. Dan saya ingat waktu itu pas ada boleh dibuka ya. Waktu itu Pak Bendela Tumaida ketua DPR lagi nongkrong juga lagi. Saat itu beliau masih wakil dewan ya. Masih wakil kan saat itu? Iya saat itu masih wakil. Lagi mungkin lagi menjamu tamu juga gitu. Tapi lagi santai, saya lihat gesturnya lagi santai. Jadi sudah ini masih ada waktu 10 menit. Ibu main todong aja. Bapak mohon izin begini-begini kita oh boleh kapan? Sebentar lagi tinggal 5 menit lagi. Mungkin kadang salah saat tiba akal. Betul. Gitu ya. Yang kedua juga mungkin selama ini punya hubungan baik dengan siapa saja, termasuk dengan mungkin beberapa narasumber yang tidak sengaja kita jadi narasumber, sehingga karena ada relasi yang baik, mereka pun juga siap membantu. Disinilah letak keindahannya. Kemampuan kita untuk bisa segera langsung melakukan searching informasi dan sebagainya itu memang diperlukan saat itu ya. Artinya kita harus banyak sekali dengan pengetahuan. Pernah juga kan kita waktu itu kita di studio ya, Pak John Kluba GFC sementara lagi di jalan kan. Benar, lagi di jalan. Padahal cuma jalan. mau lobby. Waktu itu mau mampir apa gitu ya. Lobby doang kayaknya, tiba-tiba mau telepon, kita mau telepon aja. Mau by phone waktu itu dengan Pak John Kluba ya. Cuma mau sekedar apa? Say hello aja, tentang apa ya? Lupa deh. Tiba-tiba Bapak bilang saya ada di depan RRI. Lagi mau lewat depan RRI. Saya datang aja langsung, apa susahnya. Terus juga pernah juga waktu itu Bapak Romanus Baraka juga. Waktu itu tentang noken. Itu seru banget kalau sama Pak Romanus. Beliau harus bawa mobil dari kecepatan tinggi dari Kurik ya. Dalam waktu setengah jam sudah tiba di studio. Dan beliau suruh supirnya pindah ke belakang karena beliau harus bawa mobil sendiri biar cepat nyampe on time, dan luar biasa on beliau time sampai. Dan kasihan sama anak buah beliau, kepalanya kopeng-kopeng plafon mobil ya. Makasih buat Pak Romanus. Artinya itu sedikit story ya tentang program yang sebenarnya sudah tidak ada, tapi punya cerita yang trending di saatnya dulu. Ya, artinya itulah suka dukanya kita menjadi seorang broadcaster ya. Pernah juga yang kita di stasiun radio yang lama itu ya, sampai kita harus jemput narasumber ya pakai motor. Kan nggak gitu juga Winona, saya malam-malam jemput pakai motor. Iya luar biasa. Nah itu ya, saya kira dunia siaran itu sangat menarik dan fleksibel ya. Apalagi dengan perkembangan dunia digital saat ini ya, menjamurnya banyak podcast dan sebagainya. Tetapi ya itu juga ada standar-standar tertentu ya yang harus dipenuhi ya. Kakak ya. Betul. Sebenarnya tidak asal orang sembarang bikin program juga. Yang pertama program tujuannya apa dia buat sebuah program. Yang kedua buatlah sebuah konsep yang benar-benar konsepnya dipertahankan. Konsep, style, deskripsi programnya tuh harus ada kan, sehingga orang tahu kalau dengerin acara ini acaranya lucu-lucuan. Kalau acara ini formal. Acara ini sosialisasi. Acara ini edukasi. Atau acara ini ya sebenarnya itu yang harus kalau punya warna dia ya. Kalau seorang programmer media dia paham gitu kan, benar ya. Sekali. Ataupun dia belajar dari orang-orang media yang benar-benar media, pasti dia akan paham sekali bagaimana membuat program yang benar-benar program, tidak ngasal, sehingga tidak menimbulkan nilai yang negatif, tidak menjadi provokatif, info yang diangkat itu tidak cenderung provokatif. Layak atau tidak topik itu diambil, meskipun kita bukan nggak dukung, tapi kalau memang kita nggak ngedukung, tapi kalau memang itu adalah sebuah pencerahan, kita harus melawan hati kita, karena kita media adalah milik semua orang. Itu kekuatannya bagaimana kita juga menyajikan narasumber yang benar-benar kredibel di bidangnya masing-masing kan. Seperti itu. Jadi informasi yang mungkin juga
harus diketahui oleh orang lain, tetapi kalau dari sumber yang terpercaya, nah itu tetap berita itu akan mengedukasi atau informasi itu akan mengedukasi masyarakat. Karena kita punya tanggung jawab setiap apa yang kita ucapkan atau yang kita jelaskan ya. Ada nilainya di dalam. Karena gini, mendatangkan narasumber juga sebenarnya bukan tanggung jawab narasumber aja saat dia berbicara, tapi tanggung jawab kita juga. Kenapa ngundang sebagai dia? Programmer, iya kan? Kenapa kita ngundang dia? Layak nggak sih dia sekali. diundang? Orang yang tepat atau orang tidak? Yang punya, kredibilitas. Siapapun itu mereka ya, sekalipun mungkin secara status sosial mereka orang yang biasa-biasa saja. Mulanya. Tetapi ketika mereka punya kredibilitas, punya menjadi sumber inspirasi dan sebagainya, semua orang layak jadi itu narasumber ya. Tinggal dilihat materinya apa yang akan kita bahas, topiknya, temanya, dampaknya juga bagi orang yang mendengar atau melihat itu seperti apa. Itu melalui analisa juga. Betul. Artinya sebenarnya tidak segampang itu membuat sebuah program, termasuk kita juga di RRI ya. Kayak Ibu Winona di radio kecil. Ya, radio kecil saya gimana bisa menciptakan menjadi ibu guru TK atau menjadi kamu jadi apa? Nenek-nenek kadang-kadang jadi sapi juga, kadang-kadang jadi ayam. Iya, nenek-nenek sapi, tapi kok kayak penekanannya kayak nyelekit banget. Iya, mau nggak mau tiru suara hewan. Iya. Biasanya gimana kalau suara sapi ngomong tuh? Si Komo. Itu Komo, peranakan sapi. Belum lagi kalau suara ayam gimana? Apalagi kan radio kecil tuh pagi-pagi. Iya. Nah itu juga ada suka dukanya. Artinya kita punya kerjasama juga dengan guru atau orang tua ya yang bersedia. Saya punya satu passion ya. Kerinduan itu bahwa lewat program radio kecil, anak-anak itu sudah mengenal dunia broadcasting. Baik. Jadi bagaimana itu di frekuensi sebelah ya, radio kecil ya. Bagaimana mereka mengeluarkan pendapat, bukan masalah benar atau salah, perfect atau tidak, tapi keberanian mereka ya. Iya, seperti itu. Tapi keberanian mereka mengeluarkan pendapat, mau bernyanyi. Jangankan mengeluarkan pendapat, Win, anak kecil aja ngomong aja takut. Ngomong aja takut ya. Entahlah itu sudah ada catatan juga dia mungkin takut ya. Jadi narasumberku di radio kecil tuh dari umur 3 tahun. Waduh, 3 tahun. Kamu bisa jadi babysitter juga nih lama-lama. Ada yang narasumbernya cuma nangis nggak dari awal sampai akhir. Ada juga yang pasti mamanya yang marah tuh. Mamanya yang gemes ya. Saya bilang jangan dimarahin. Nanti pasti besok dia mau kembali lagi. Dari 3 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Terus? Ya sampai SD itu tidak terlalu ini ya. Repot ya. Repot. Yang penting ini kalau PAUD, TK. Tapi rata-rata mereka sangat luar biasa ya, dan orang tuanya juga merasa sangat ini, apalagi di situasi pandemi COVID ya, apalagi ketika masih daring, luring seperti itu kan anak-anak cenderung boring ya. Betul. Bosan gitu. Nah ini menjadi salah satu solusi juga ya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman kayak seperti, atau belajar dengan gembira kayak gitu. Iya, memang sih kalau berbicara tentang sebuah media yang memang selain tadi bisa membuat sebuah ciri khas program, kalau memang mau menghibur ya gimana, kita juga punya trik A, trik B, trik C, trik C. Iya. Karena kita punya tujuan menjaga kualitas dan konsep kita. Mungkin keadaan di studio tidak memungkinkan, tapi kita gimana untuk membuat bahwa style kita nggak boleh berubah. Iya, harus ada ciri khas ya. Benar, ya. Makanya di program beberapa program yang di beberapa waktu lalu ngopi Brunis, seperti ngopi punya konsep sendiri ya. Kayak rumah-rumah di pagi hari. Iya, obrolan di pagi hari. Orang tulis di status nungguin acara kita belum mulai udah nulis kan. Lagi minum, buatin kue pagi-pagi, lagi nunggu jam 9 ngopi Pro 2. Kayak seperti itu. Totonya siaran ulang. Tapi mereka nggak tahu itu siaran ulang ya. Tapi masih ada ya filenya. Masih. Masih ada filenya. Iya. Kemudian juga Brownies ya. Itu juga lumayan tuh. Itu. Karena Brownies itu paling lama sebenarnya dibandingin ngopi dulu ya, Win ya. Benar sekali. Brownies itu dari zamannya tahun Pak Khalid ya. Pak Khalid ya, 2012. Iya, lama sekali ya. Lama banget. 7 tahun berarti ya. Iya, 2012 sampai pensiun kemarin. 2019. Iya, benar. Awal 2019. Jadi Brownies pasti punya cerita yang lebih seru-seruan banyak ya. Berubah konsep sampai akhirnya berakhir dengan sebuah konsep yang kelas berat. Termasuk sampai itu loh. Main
latihan lain, main lain. Masalahnya lobby narasumber ini pas kamu mandu kok narasumbernya namanya berubah semua. Iya kan? Iya. Karena pakai planning B. Planning B. Planning Jadi B. good people planning ini A tidak jadi gimana? planning B. Tanpa terjadi koordinasi karena udah terlanjur buka acara, narasumber langsung bagaimana ke waktu itu. Langsung berubah Iya. total. Oh, pernah juga waktu saya ada di Raja Ampat terus program brownies ya. Waktu itu Di atas kapal ya? Iya. Merauke lagi trouble Signal. internet, Iya, signal. iya. Jadi cuma by phone kan. By phone. Jadi Frankie telepon saya pas lagi ada menuju ke Pulau Freewen di Raja Ampat. Jadi itu di atas speedboat. Di atas speedboat waktu kita siaran. Jadi langsung. emang benar-benar real ya, Real. senatural mungkin. Yes. Saat tertentu, edisi tertentu karena bunyi suara kapal masuk, speed masuk, suara ya nggak jadi masalah, emang real Iya, gitu kan. itu kekuatan audio. Juga beberapa kali yang program pas saya keluar daerah tuh kan tetap brownies kita bisa jalan Iya. ya, dari Makassar, Jayapura, Jakarta juga. Iya, Jakarta. Bahkan ketika saya di Merauke, Frankie yang ada di luar kota pun kita Iya, tetap bisa jalan, siaran gitu. seperti itu. Ya selain karena teknologi, tetapi bagaimana itu dia, Win, kita punya konsisten. Iya. Apapun keadaannya, dimanapun kita berada, mau sakit atau nggak sakit, karena kita juga pernah Iya. nyiar dalam keadaan sakit. Untuk punya jiwa, bukan jurnalis, jiwa apa ya Win ya? Artinya dalam keadaan sakit sesibuk apapun, yang orang tahu setiap hari itu, jam itu ada program itu. Dia nggak pernah tahu penyiarnya itu lagi keadaannya seperti apa. Bener, lagi mau patah hati, baru diputusin, lagi apapun kamu itu. membuat aku ingat 8 tahun lalu. Nyiarnya sempat berantakan. Oh gitu ya. Pokoknya harus tetap ceria karena sesuai dengan konsep Iya, dan temanya benar. kan, seperti itu. Nah, bicara ngomongnya ceria pas break lagu-lagu galau. jadi memang kekuatan sebuah media itu adalah konsistensi program. Baik, Dan betul. juga memiliki warna tersendiri. Kemudian itu tadi kekuatannya di programmernya dan juga anchornya, presenternya, seperti itu. Jadi dia tidak boleh timbul tenggelam, dia harus konsisten. Dan itu sebenarnya yang kita terapkan sebagai insan media ya, khususnya Benar kayak sekali. di Araria. Ini kan hari radio ya, jadi jelas. kita sedikit mengulas ya tentang bagaimana membuat program, bagaimana suka duka, dan juga program-program yang pernah ada hits, ya. Dan itu cukup mengangkat Pro 2 dan orang-orang juga jadi tahu, oh ternyata Pro 2 tuh ada gitu kan. Oh ternyata RRI itu ada Pro 1, Pro 2, karena ada juga yang masih nggak tahu Pro 2 itu dan Pro 1 itu punya segmentasi yang berbeda gitu. Iya. Dan di ulang tahun untuk Pro 2 ini yang ke-25 ya. Betul, tahun perak. Tahun perak. Perak ya? Iya. Kemudian untuk RRI 76. 76. Nah, ini lansia. Lansia ya. Kalau saya jelita. Jelita ya. Iya. Kamu 52 kan? Bukan 25 kan? 25 ya. Aku yang 25, kamu yang 52. Itu hoax. Serius Win, kamu 52 kan? Apanya ya? Umurmu? Enggak. Enggak, salah lagi. Itu fitnah. Oh, fitnah. Fitnah. Katanya nggak bisa bilang P. Itu mah fitnah. Ada marga orang loh. Marga fitnah juga. Fitnah. Tapi ngomong-ngomong aku mau makan roti boy dulu, bisa break dulu. Jangan dulu. Aku mau makan ini ayam. Apa tuh ayam? Tapi ayam ini hebat. Kenapa? Ayamnya jadi petugas lalu lintas. Oh, benarkah itu? Benar. Di mana? Di Selandia Baru. Di Selandia Baru? Ini info dari Tante Yahya langsung. Oh. KBRI-nya kan dia. Ya ampun, Tante Wiyaya kan mau ngajak kita. Kemana? Ke Selandia Baru. Jadi ini Selandia Baru ada kita nggak ada yang sponsor ayam ya? Oh, ayam ini nanti di Valentine ada ayam geprek. Iya, baik. Ih, masih enak ayam gepreknya tuh. Oh, jelas. Wah, luar biasa, bumbunya tuh kriuk banget. Pokoknya Kokorika saya tidak mau tahu ya, saya harus dapat. Masih boleh pakai kita juga kan? Oh iya. Oh, boleh. Jadi di Selandia Baru tuh ayam jadi petugas lalu lintas. Oh begitu. Waduh, ini bosnya yang mana nih? Nah, jadi ada hewan penjaga dapat membantu pekerja manusia, misalnya anjing, ya kan? Nah, kalau anjing udah biasa kan. Kamu punya anjing dulu, namanya siapa yang pernah naik saya tuh sampai baju saya robek di rumahmu tuh? Lupa ya. Siapa nama anjingmu? Anjing. Iya. Anjing. Lupa sama anjing-anjing. Lupa sama anjing-anjing ini. Tapi serius kan punya anak anjing kan? Kamu suka piara anjing. Nama kayak nama artis. Oh iya.
Dolphy apa ya? Ini lupa ya. Hati-hati nama Dolphy marah. Kita bisa kena undang-undang. Nah, atau hewan peliharaan kayak kucing itu udah biasa ya. Iya. Kita pelihara. Nah, tetapi ini ada sekolah di Selandia Baru memberdayakan dengan cara berbeda, yaitu menggunakan ayam sebagai petugas lalu lintas. Gimana ngajarnya ya? Nah, kamu kepo? Kepo enggak? Kepo enggak? Kepo. Panik enggak? Oke. Jadi ini dikeluarkan oleh media setempat. Kampus tersebut dia menggunakan unggas sebagai penjaga lalu lintas yang namanya Henry. Aduh, minta maaf ya yang nama Henry. Ada nama Henry enggak ya? Mantanmu ya. Aduh, minta maaf ya Henry ya. Ini kebetulan artikelnya nama ayamnya Henry juga ya. Dia ditugaskan sebagai penjaga di Newstead Country Preschool, terletak di dekat sebuah peternakan di Newstead di Selandia Baru. Nah, pemilik pertanian sekaligus kepala sekolah Tracy Tring, dia melengkapi Henry dengan rompi keselamatan lalu menyuruhnya berkeliaran di tempat parkir di sekolah tersebut. Yang saya bingung, emang ada baju untuk ayam ya? Ada dijual ya? Ini kan dibilang kan pemilik pertanian dia beliin Henry itu, lengkapi Henry itu ayam Henry dengan rompi keselamatan. Emang ada ya rompi khusus dibikin untuk ayam ya? Mungkin. Modelnya gimana ya? Aduh. Aku mau bikin buat itu Mirum. Nama anjing di rumah. Oh, nama anjing kan namanya Mirum ya? Iya, ada farmnya juga. Mirum. Gak takut ngomong. Nah, kemudian kedua, karena orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka tahu itu Henry yang sering keliling-keliling di parkiran, ya udah mereka mengemudi dengan perlahan dan hati-hati di tempat parkir. Jadi kalau lihat ada ayam, mereka kurangi kecepatan. Oh gitu. Karena udah sering lihat ayam itu. Jadi ayam itu sebenarnya secara tidak langsung dia jadi kayak pertanda begitu. Pertanda ya? Kalau kita kurangi kecepatan. Oh gitu. Kalau ayam itu nggak ada kan pas orang ngebut kan orang nggak mau injak ayam. Coba kan. Kalau dia lewat jalan Bakti. Oh kenapa? Di penggorengan. Jadi Tracy mengatakan bahwa Henry adalah hewan yang tersesat dan berkeliaran di rumah tetangga pada akhir tahun 2020 dan kerap buang air kecil di karpet. Dan Henry mengajukan diri. Wih, hebat banget. Maaf. Sejak kapan ya? Gue baru dengar ada ayam bisa, maaf ya. PI. Iya ya. Iya. Ini yang apa saya yang salah baca ya? Tunggu pakai kacamata dulu deh lihat. Tunggu, kacamata buaya. Iya betul, sering buang air kecil di karpet. Oh gitu. Bukan di red carpet. Dan Henry yang bingungnya tuh Henry mengajukan diri untuk tugas. Bagaimana si Henry bisa bicara? Ini kayaknya pakai bahasa ayam deh. Kukuruyuk. Coba gimana kalau saya mau ngelamar, kalau kukurin gimana? Kukuruyuk. Saya mau melamar. Ruyuk gitu lagi. Nah, jadi gitu dia tuh kan sampai di mana? Dia mengajukan diri untuk tugas ketika suatu hari dia keluar dari kandang dan berjalan ke 37 kelas sekolah selama istirahat. Jadi karena dia keliling-keliling kelas, dianggap dia mengajukan diri dengan cara dikeliling-keliling. Oh, jadi dia menggunakan bahasa tubuh gitu. Begitu. Dan itu memiliki gagasan oleh seorang Tracy untuk menggunakan Henry sebagai semacam peringatan bagi pengemudi. Jadi kalau ayamnya lewat kan, ayam kan kalau jalan kan juga pelan kan. Lumayan kan orang ngebut, orang mau nggak mau ngerem. Daripada diinjak ayamnya. Iya, itu kalau di Selandia Baru. Iya, maksudnya itu. Kalau di coba di Sersang. Jadi seperti gitu. Kayaknya enak banget ya jadi ayam ya, dihormati. Iya ya. Iya. Berarti nanti kalau ada acara perpisahan gitu, ayam ini menikmati ayam. Kan kalau acara perpisahan kan ada masak ayam, opor ayam, dia makan juga dong. Ayam ini makan opor ayam. Kayaknya dia suka sagu set. Ya kayak gitu ya. Ya, jadi itu satu infonik lagi. Oh, gitu ya. Ya, kita masih menunggu nih komentarnya di kolom komentar Facebook. nih yang mau dapat voucher makan gratis ya dari Valentine Cafe. Iya, sudah ada belum yang di WA? Belum. WA, SMS kita tunggu 081247638968. Atau kalau mama mereka mau telepon langsung bisa? Boleh aja. Boleh ya. Yang mau kontak langsung ke Pro 2 silakan. 0971325856. 0971325856. Oke. Kamu tinggal komentari aja ya kan obrolan kita atau apresiasi untuk
RRI atau Pro 2. Ini kita masih live on air ya di Noken masih di Show Facebook ya. Iya, masih. Mau nanya kok nama kamu Noken Show di channelmu tuh. Nama channel nggak ada nama lain gitu. Iya, sebenarnya Noken itu kan dulu sebuah Noken Show itu salah satu program dulu di televisi Pemda kan. Dulu dari Bibirwin terus ke Noken Show. Kenapa pakai nama Noken? Nggak mungkin pakai nama Koteka atau nggak pakai nama Cawat gitu atau nggak pakai nama yang Tifa Show gitu? Oh gitu. Pertama Noken itu kan salah satu warisan situs ya yang sudah diakui oleh PBB ya. Hari berupa yang dan semua orang familiar sangat tahu Noken itu sebuah tas ya yang tradisional seperti itu dan seluruh Papua tahu itu Noken, jadi sangat familiar. Jadi, tapi ada yang dan Noken itu ditetapkan oleh PBB ya. Itu 4 Desember kan sebagai salah satu situs warisan budaya. Dan itu bersamaan 4 Desember dan bersama dengan hari ulang tahunku tanggal 4 Desember. Jadi matching Noken lah. Tapi dengar-dengar juga ini kabar burung yang atau burung apa gitu. Noken itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Nona Weliken. Kok tahu? Iya. Akronim. Kan kamu kan selebritis kan. Gitu kan. Ya itu cocok logi lah kebetulan. Cocok logi. Jadi Noken itu Nona Weliken. Iya. Jadi dikasih Noken sama tuh kayak acaranya terinspirasi sih dari acara program talk show-nya Oprah Winfrey kan menggunakan namanya Sarah Sehat ya kan. Wah kalau gitu saya harus ganti nama saya nih. Atau Mata Najwa. Apa salahnya kita menggunakan ikon dari nama kita seperti itu. Kamu sebut lagi Aiman, Rosi, sebut yang Kompas TV lah. Oh iya Aiman, Rosi, kayak Manemna, Frankie ya. Nah, itu yang makanya saya pikirnya saya harus ganti nama nih ya. Nggak mau pakai Manemna Show. Oh gitu, Frankie Show. KF Show. KF Show ya bagus kan. Artinya gini, kita tidak bisa meninggalkan sesuatu. Tapi mungkin dengan program-program seperti begini, someday mungkin kita punya anak cucu bisa mengenal dulu itu kita omaku ya. Buyut. Itu Oma itu udah agak-agak apa? Nenek moyang. Baru kan cerita ini kan 50 tahun lalu. Terus YouTube kan udah keren kan. Itu nenekmu itu. Ini nih cantik banget ya. Nenek waktu muda nenek. Kok kenapa nenek waktu di YouTube ini nenek pemuka lebih kancang, sedangkan di nenek foto ini waktu di pemakaman muka suka agak keriput. Apaan sih ini? Iya kan kayak begitu kan. Bisa tidak bilang pemakaman. Ya kan biasanya kan akan lihat foto-foto terakhir itu kan sebelum game over gitu kan. Kok kulitnya beda gitu. Tapi Min, jujur loh, kamu kok udah mulai agak keriput belakangan ini. Memang kemakan usia ya. Beda mas 10 tahun lalu waktu kita masih sedih sekali di radio lain gitu kan. Di radio apa tuh ya? Tidak bisa sebutkan 103.5. Sebenarnya bisa sih kan udah nggak ada kan radio. Udah ada ya. Di Kelapa 5 tuh kayaknya kulit kamu tuh masih ini. Sekarang lebih glowing. Iya karet juga. Oh gitu ya. Oh ya udah deh kalau gitu. Kan ada kamera 36. Oh iya 360 ya. Iya. Sekarang mah Instagram banyak filternya. Oh bener banget. TikTok juga. Benar. Jadi kalau kamu bergaya pakai filter yang punyaku ini, percaya deh. Sebenarnya umur itu hanya masalah angka. Mulai. Iya. Terus? Yang penting berisi atau tidak. Sama ininya ya. Iya. Satu hal begini ya, jujur bahwa saya tuh merasa sangat tua. Itu kalau pas lagi jadi oma. Jadi oma. Ya. Jadi malampir aja. Besok-besok gue bisa cerita sama cucu gue ya. Gue bisa bilang begini. Si Vincent udah mau nikah. Anak lo? Bukan, belum. Ini lagi cari-cari besannya siapa. Yang berduit ya. Maksudnya begini. Dulu ini YouTube-nya oma. Oma cantik ya. Tentu oma cantik dulu. Sampai tete orang kejar-kejar oma.
Baru Oma lihat lagi, Oma mata suburam tuh. Pas Oma tunjuk di layar, padahal Oma tunjuk YouTube lain karena Oma mata suburam. Jangan gitu, Oma sampai sekarang kacamata. Ya anggap aja kamu umurnya saat itu ya, cerita sama cucu kamu tuh 80. umurnya enggak di 90 lah. Oh, Ya. umur panjang. Iya kan? Iya, di Alkitab bilang itu bonus. Iya. Ya 100 lah, 100 langkungnya. Kok jadi tawar-penawar gitu. Jadi mungkin kamu bisa game over mungkin 100 tahun lagi masih bisa. Ngeri banget ya. Kenapa? Biar kamu kayak Kate Winslet. Oh, itu Rose yang Titanic itu. Oh iya, udahlah. Jadi aku bisa cerita sama buyut apa cicit ya. Cicit pucucu lah. Iya. Siapa tahu kan? Iya. Cicit dia pucucu lagi. Bukan cicurut. Bukan. Itu gue masih bisa bicara apa enggak ya? Ya itu yang takutnya. Bicaranya bisa kayak gitu. Kayak gitu aja. Bicaranya pakai napas. Nenek cantik sekali dulu. Oma cantik. Ini sih bicara tanda-tanda mau pergi nih. Itu langsung napas habis, langsung tit gitu. Nenek cantik sekali. Itu cucu takut kalau suara kayak begini. Itu kayak film. Itu kalau nenek ceritanya jam 11 malam. Jangan cucunya takut. Opa WA semua tuh. Opa VC. Ada opa yang VC. Padahal opa bilang nenek kok sejelek sekali, tidak kayak muda dulu. Si cantik. Ini artinya memberi motivasi untuk opa-opa buat dan oma-oma dan opa-opa untuk selalu menggunakan gadget. Mumpun bisa dinikmatin gitu ya. Iya, sebenarnya di berapapun tahapan usia kita saat ini ya, itu kita harus tetap bersyukur seperti itu intinya. Saat ini ada di posisi manapun kita juga harus bersyukur. Betul. Seperti itu. Bagaimana menikmati rasa syukur? Betul. Pasti kan kayak orang bilang apa? Kakak nggak bosan lu cuma ada di box panggal kayak begitu ya tiap hari bicara cuap-cuap. Kan cuannya. Cuan. Cuap cuan. Ya, cuan ya. Cuan. Bilang cuan jadi ingat tamu kita biasa itu si Koko Andi itu. Yang suka lu olang. Tuh, dia tokonya kan tambah gede sekarang karena pernah jadi narasumber di Ngopi. Bukan narasumber, kadang-kadang itu kan jadi tetangga jadi tetangga di Ngopi. Iya. Itu semuanya karena acara Ngopi itu memberikan kesuksesan. Benar. Cuma presenternya aja nggak sukses. Iya, nggak sukses kawin. Pasti saya ingat sekali itu Koko Andi itu selalu bilang tuh tenda biru. Oke, kita break dulu ya. Bikin saya sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru. Enggak, itu enggak tenda, tero waktu itu. Terop biru. Oh iya, terop biru. Terpal. Enggak gitu juga kali. Miskin amat dong. Lihat janur kuning ya. Seperti itu si Koko itu kan yang selalu tentang diesel, cuan dan sebagainya. Betul. Ya enggak apa-apa lah. Itu beberapa cerita-cerita kita ya. Keseruan sama Winona sebagai mantan suamimu. mantan brownies sama mantan ini ya. Mantan apa? Mantan ngopi. Kamu gak usah drug gitu dong. Biasa aja dadanya, gak usah nervous gitu. Iya, kalau bikin diri artis sekali. Biasa saja. Bikin diri seleb, bikin diri inti. Bikin diri inti. Bagus. Tolong mentang-mentang atlet telepon mau datang mau tampil-tampil begitu. Kakak, jodoh itu tidak akan kemana, Kak. Ya adekku, kebalik ya kakakku. Siapa tahu di situ kakak bertemu jodoh dan kakak juga, iya kan? Yang menyayangi kita apa adanya. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kakak jangan pernah mencintai jodohnya orang. Itu berarti jaga orang pejodoh. Aduh, itu yang repot itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita yang duluan. Duluan apa? Ya kita yang duluan mencintai dia. Mau duluan apa? Biar lagi dia sunika dengan siapa, yang penting kita yang duluan koding dia. Iya, ini saya punya adik lagi curhat ya. Yang penting kakak dia bilang dia duluan. Iya toh. Tong surasa dia pu cinta. Oke.
Oke, kita break dulu ya, karena nanti kita balik lagi di segmen terakhir. Udah mau kelar nih, udah mau habis nih 2 jam. Kamu loh saya bayar mahal-mahal, 1 jam saya bayar loh kan, kamu diundang. Saya dibayar ya. Aduh, gitu kan. Yaudah nggak apa-apa. Kita harus menjadi anak yang patuh dan sayang sama orang tua seperti Veteran Peto ayahku. Ayah, dengar laguku, gubahan hati yang ku tulis untukmu. Kamu malaikatku yang selalu ada, temani hidupku walau derita halangi jalanmu. Tapi kau sabar menuntun diriku. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku, sepanjang jalan hidupku. Ayah, ku selalu mendambamu di dalam hatiku. Kaulah pahlawan hidupku. Kaulah malaikatku yang selalu ada, oh temani hidupku walau derita halangi jalanmu. Tapi kau pun sabar menuntun diriku. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku, sepanjang jalan hidupku. Ayah, ku selalu mendambamu di dalam hatiku. Kaulah pahlawan hidupku. Walau derita halangi jalanmu. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku, sepanjang jalan hidupku. Ayah, ku selalu mendambamu di dalam hatiku. Kaulah pahlawan hidupku. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku, sepanjang jalan hidupku. Di dalam hatiku, kaulah pahlawan hidupku. Ku ingin selalu bersamamu. Ayahku.
I love. Still liking all your posts, checking what's happening. There's one thing that I realized, rather than be other else, try to spread love, baby. Share positivity. 'Cause have you ever think you can do big things? 2 taps in a moment, put a comment and love. Everybody will fall down, everybody will get up. So do I, baby, and do you, baby. Everybody will fall down, and everybody will get up. So do I, baby, and do you, baby. Oh. Have you ever think you can do big things? 2 taps in a moment, put a comment, click some love. Everybody will fall down, everybody will get up, get up, get up. Baby, baby, everybody will fall down, everybody will get up, get up. So do I, baby, and do you, baby. So do I, baby, and do you, baby. Yeah. Radio Afternoon Show, berbagi fakta, info unik, serta hiburan di siang hari. Pro 2 Afternoon Show. Oke, kita masih di Pro 2 Afternoon Show. Tapi sebenarnya sedih banget ya. Kita udah mau closing nih ya. Yang pasti thank you ya Win, kamu udah 2 jam eksklusif. Oh, aku juga terima kasih Kakak Frankie, ini mengobati kerinduanku ya. Benar. Yang pernah bersama-sama menjadi host untuk program Brownies dan juga kan saya pernah janji sewaktu saya tuh ngundang kamu, meskipun saya yakin banyak orang-orang yang sulit ngundang kamu, tapi saya kayaknya mudah ngundang kamu ya. Kan kita ada chemistry. Gitu ya, ya karena saya tahu susah kamu dan senang kamu, dan saya tahu luar dalam kamu ya. Aduh, dalam jadi ingat. Iya. Tapi gini, pastinya saya juga senang ya, karena edisi ulang tahun Pro 2 dan juga RRI ini kita eksklusif juga karena kita bisa keluar di channel pribadinya Ibu Bos ya, Ibu Winona, yaitu Noken, ya, Enter
apa sih Noken namanya? Enterprise. Noken Kalau Enterprise. untuk legalitas hukumnya PT Sejahtera Noken Kreatif. Padahal baru mau saya tanya, ini berbadan hukum nggak? Oh jelas dong, punya legalitas dong. Oke, Kita berarti bekerja juga profesional. profesional ya, Boleh. karena kita memberikan informasi untuk masyarakat. Jadi semuanya itu harus punya kredibilitas. Berarti saya Iya. yakin seorang Winona yang punya jam terbang tinggi di dunia penyiaran pasti tidak akan membuat sesuatu yang asal-asalan ya. Oh, iya benar sekali karena sesuatu yang kita unggah di publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik Betul. secara moral dan juga hukum ya. Karena itu akan media itu kan bisa mempengaruhi opini publik ya. Ya, karakter Ya, bisa merubah karakter. itu baik atau buruk itu tergantung dari apa Media. yang kita bisa Suguhkan. berikan. Iya, karena ya secara teori komunikasi itu bahwa informasi yang kita berikan kepada kalayak entah kalayak pendengar, kalayak pembaca, kalayak pemirsa ya. Karena media itu kan sifatnya audio visual. Kayak audio berarti melalui radio ya, seperti itu. Kemudian audio visual sekarang dengan berkembangnya dunia komunikasi, teknologi, jadi tidak hanya televisi, sudah banyak sekali digantikan dengan smartphone ya. Jadi semua kita harus bergerak mengikuti kemajuan zaman seperti itu. Tetapi kita tetap punya tanggung jawab moral, apa yang kita berikan ke publik itu harus sesuatu yang bertanggung jawab gitu. Sesuatu kalau di Noken Kreatif ya, PT Sejahtera Noken Kreatif yang menaungi Noken Enterprise, Noken News Channel dan juga Noken Post, apa yang kami berikan. Oh, ada berapa nokennya tuh tadi? Nokennya jadi ada web berita ya. Ini web berita online itu Noken Post. Jadi di Noken jadi Post. Noken Post itu punyanya Anda ya? Maksudnya satu ini ya, perusahaan satu ya. jaringan ya? Iya, satu server. Jadi ketika Anda membuka nokenpost.com, di situ sudah bisa langsung link masuk ke YouTube. Jadi ini juga nanti habis ini kita share di YouTube-nya kami. Wah, saya tambah terkenal. Iya, seperti itu. Memang ya. Jadi harus ada punya terobosan dan memang harus kreatif ya, karena semua bergerak sesuai dengan ritme yang sangat cepat sekali. Banyak juga dari program kita juga pengembangan yang lain. Nah, satu hal yang menjadi tantangan bahwa terkait SDM. Saya punya banyak sekali kerinduan ya untuk bisa transfer knowledge gitu ya, untuk terutama anak-anak muda. Apalagi anak muda Satu hal Papua. yang membuat saya bangga bahwa ketika saya bisa mengcoaching juga seorang Susan yang sekarang memegang program Majib Papua ya, ya di Pro 2 ya. Tadi pagi. Iya, artinya itu setidaknya apa yang saya punya saya sudah bisa ada regenerasi lah seperti itu, karena kita suatu saat Cikal kita bakal akan mundur ya. Iya. Dan kita harus mendorong yang muda ini juga harus lebih kreatif, lebih maju lagi seperti itu. Muda seperti saya, ya kan? Iya, seperti saya juga. Saya masih disebut orang muda. Ya pasti gini, yang penting berjiwa muda. Ya, berjiwa muda. Dan ikut zaman. Kebutuhan zaman ini apa? Benar sekali. Tinggal media memainkan sesuai dengan kebutuhan ya, bukan keinginan media itu tapi kebutuhan publik ya. Iya. Tapi itu sudah satu hal yang mungkin pada kesempatan ini ya yang bisa didengar dan dilihat juga untuk good people. Ya sekali lagi bahwa kita punya tanggung jawab moral yang besar sekali. Bagaimana generasi muda ini terbentuk dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka lihat. Jadi mari kita berikan sesuatu, sebuah informasi itu yang bisa mengedukasi, memberikan informasi dan juga menghibur. Itu kembali bagaimana sebuah media itu dia punya visi misinya seperti apa, porsi mana yang mau lebih menjadi titik utama kayak seperti itu. Tetapi ada tanggung jawab moral karena sesuatu yang kita tabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik pula gitu. Suatu saat ya. Itu hukum tabur tuai ya. Jadi sekalipun lewat media sosial, apa yang kita tulis, apa yang kita perbincangkan, itu sesuatu yang baik bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita pun juga akan menuai berkat yang sama ya. Artinya ada sebuah kepercayaan publik, sebuah penghargaan, mungkin sebuah penghormatan seperti itu ya. Karena sumbangsih kita sudah bisa berkontribusi untuk daerah ini, untuk tempat di mana kita tinggal itu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Apalagi bisa menginspirasi banyak orang
untuk berbuat yang lebih baik dalam kebenaran. Baik. Wah, saya bisa Bijak banget ya. kadang saya bijaksana bijak sini juga. Kan gitu. bijaksono. Tergantung situasi juga. Tapi yang penting saya suka di Pro 2 itu harus tetap humoris ya. Nah itu tadi saya mau terakhir pertanyaan saya sebelum ini, apa sih pesan gitu untuk Pro 2 ya, Iya. gitu. Pesan untuk kita sebagai, artinya Kak Winona juga pernah bagian dari Pro 2 meskipun Iya. RRI masih jadi bagian, tapi untuk Pro 2 Iya. sudah tidak ya. Yang kedua juga sebagai orang yang punya jam terbang yang belasan tahun juga ya sama seperti saya lah, seperti gitu, artinya sudah cukup lama. Apa sih pesan sebagai seorang senior lah gitu untuk kami di Pro 2? Untuk Pro 2 Iya ya. dong, untuk Pro 2. Iya. Iya. Supaya kita juga semangat nih gitu. Iya. Dan tetap kita bisa tetap menjadi partner kan. Oke. Bilang saja masih kangen mau. Kan ini tuh jaga image. Oh iya. Jaim. Iya, soalnya Anda kan udah direktur gitu kan. Soalnya kita berdua tuh kan gak bisa lihat Mike. Lihat Mike tadi aja belum opening sudah langsung iya. mencuap-cuap. Ibu Iya. lihat Mike langsung embat. Iya. Gimana sih? Ya pesannya apa nih? Iya, yang pesannya kan juga ada kata kuncinya ya, kreativitas ya, suara kreativitas ya. Yang penting tetap bagaimana menjaga kreativitas kita. Kontennya ya. Iya, terkait konten ya. Kadang kita boleh lihat kiri kanan sebagai pembanding ya. Karena pasti akan ke depan tuh banyak sekali kompetitor yang bermunculan dengan ide-ide kreatif. Tetapi kita pun tidak perlu merasa down ya, harus tetap semakin lagi berkreativitas dengan SDM yang ada semakin lagi ditingkatkan, terus belajar dan belajar seperti itu. Karena ya kuncinya semakin kita ingin tahu, cari tahu, memberitahu, di situ kita akan semakin berisi ya. Sekali lagi jangan lupa untuk senantiasa rajin membaca dan mengundang saya. Rajin mengundang Anda. Iya. Ya mungkin nanti kapan-kapan kayaknya kita bakal diundang ya sama Papua Mandiri Foundation nih Kak. Ada kelas mengajar juga. Bagus ya. dong, bisa dong nanti kita jadi partner. Oh gitu kan. iya, seperti itu kelas mengajar. Jadi juga kita punya kesempatan untuk transfer knowledge ya untuk anak-anak muda yang mau belajar tentang public speaking seperti itu. Oke, good people yang lagi nonton dan juga Kak Winona makasih ya. Ini Iya, udah 2 jam. sama-sama. Ini kebahagiaan saya juga bisa hadir ya di acara kita di Pro 2 Afternoon Show. Setidaknya bisa mengulang kembali. Oh iya ya. Mungkin kamu bacakan sudah ada WA yang masuk untuk hadiah voucher ya. Japri ya. Japri nanti kita japri ya. Oke, karena masih kita pilih-pilih dulu nih. Artinya takut salah. Belum sempat kita tadi perhatikan ya. Nanti kita japri siapa yang dapat voucher gift dari Valentine. Kita makasih ya untuk Valentine Cafe, ya, Roti O yang di SBM. Kemudian juga Mira Jaya Bakery dan juga Sagu Sagu Sep Koko Joni. Sagu Sep Koko Joni. Oke. Dan juga terima kasih untuk beberapa pendukung juga dari SBM seperti dari Papua Mandiri Foundation. Papua Mandiri Foundation juga makasih dari SBM Toko Sentro, juga buat Mr. DIY atau DIY yang di SBM, kemudian juga Kings Fun sudah mulai buka juga Kings Fun-nya, permainannya di lantai 1 SBM, dan apa lagi ya lupa saya tuh. Banyak. Kamu juga jadi ambasador di Borobudur Departemen. So kebetulan harusnya dapat baju dong. Dan Pele Clothing-nya Pele Clothing ya. Kasih support juga untuk kita dalam kegiatan-kegiatan internal RRI. Melalui program ini kita sampaikan ucapan terima kasih. Oh iya, Pele Clothing ya, jangan lupa. Kamu udah lama gak beli Pele Clothing toh? Kamu udah lama gak mampir di Pele Clothing toh? Di mana? Ada baju pon, beliin dong. Di mana? Karena baju pon Pele Clothing udah ada murah kok. Iya, sekarang standnya di mana? Di King Pusat Oleh-oleh depan SPBU Parako, selain di ruang tunggu bandara. Oke, siap untuk Pele Clothing yang selalu juga mendukung program-program dari Nokenjo juga. Oh iya ya. Oke, baik. Kok ambasadornya nggak dibilang ya? Oh, ambasador nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti kita main diam ya. Iya. Oke, sukses buat Noken Show, Noken Enterprise ya. Kabar Noken Post juga sukses untuk Kak Winona bersama teman-teman semuanya. Kita tetap menjadi partner, sama-sama membangun masyarakat dengan informasi-informasi yang menyehatkan tentunya. Oke, terima kasih juga Kakak Frankie dan teman-teman di Pro 2, Susan dan juga Sandra ya di Mace Papua. Brigita ya. Saya juga bangga karena boleh bisa
ada satu regenerasi juga ya untuk anak-anak muda. Khususnya Papua. Iya, anak muda Papua di Betul. Merauke pasti banyak yang hebat-hebat dan Betul. luar biasa. Oke, saya Winona dan Kakak kameramen Frankie, kita pamit dulu Iya. untuk channel Noken Iya. Show. Terima kasih Marcel Aditya. Oke. Ya, nanti sama saya masih ketemu lagi di program Pro 2 selanjutnya. Bye-bye. Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman